Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sekarang kita bakal membahas yaitu dzalnya lafaz idh. Di dalam Al-Quran ini ada idh. Yang akan kita bahas yaitu dzalnya, dzal mati. Dzalnya lafaz idh. Dzalnya lafaz idh yaitu ada yang wajib dibaca idhar, artinya the dibaca jelas ketika membaca, idh dengan bacaan jelas. Yang kedua wajib dibaca idgham, artinya idh matinya dimasukkan ke huruf yang kedua. Pertama akan kita bahas yaitu idh yang wajib dibaca idhar, yang wajib dibaca jelas. Hurufnya yaitu ta, jim, dal, sin, sod, dan za. Ta, jim, dal, sin, sod, dan za. Ketika ada idh, nah, za mati ini, idh bertemu dengan ta, bertemu dengan jim, bertemu dengan dal, bertemu dengan sin, bertemu dengan sod, bertemu dengan za, maka idh wajib dibaca idhar atau dibaca dengan jelas. Seperti contoh yang pertama, di sini ada surat Al-Baqarah ayat 166. Pertama yaitu idh bertemu dengan ta, seperti lafaz idh tabarra'a. Di dalam warna kuning ini ada idh. Idh ini adalah pembahasan kita. Bertemu dengan ta, maka idh di sini dha-nya wajib dibaca idhar, yaitu dengan jelas. Seperti contoh di sini, idh tabarra'al ladzina. Idhnya harus dibaca jelas, tidak boleh ittabarra'a atau diidghamkan, tidak boleh, tetapi harus dibaca idhar atau jelas. Idh tabarra'al ladzina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'awul 'adzab wa taqatta'at bihimul asbab. Itu contoh idh bertemu dengan ta di surat Al-Baqarah ayat 166. Kemudian yang kedua ada di surat Al-Ahzab ayat 10. Surat Al-Ahzab ayat 10, yaitu contoh yang kedua, idh bertemu dengan jim. Itu harus dibaca idhar. Seperti kalimat idh ja'ukum. Di surat Al-Ahzab ada kalimat idh ja'ukum, yaitu idh ini bertemu dengan jim. Maka dha di sini, idh di sini harus dibaca dengan jelas. Seperti contoh di surat Al-Ahzab ayat 10, idh ja'ukum. Jadi ketika idh ini bertemu dengan jim, maka idh dibaca idhar atau jelas. Idhnya harus dibaca jelas. إذ جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. Idh di sini bertemu dengan jim, maka harus dibaca dengan jelas. Dalam ayat surat Al-Ahzab ayat 10 ini ada dua contoh. Pertama, yang pertama ini idh bertemu dengan jim, kemudian ada juga wa idh ini dengan za. Ada idh bertemu dengan za, ini juga wajib dibaca idhar. Wa idh zaghatil absar wa balaghatil qulubul hanajira wa tadhunnuna billahi dhununa. Itu ketika bertemu dengan jim dan za dalam surat Al-Ahzab ayat 10. Kemudian contoh yang ketiga yaitu di surat As-Sad ayat 22. Ini ada di kalimat idh dakhalu. Idh bertemu dengan dal, maka ini juga harus dibaca dengan jelas. Idhnya di sini dibaca dengan jelas karena dia bertemu dengan dal. Dal ini termasuk huruf yang dibaca jelas dalam hukum idh. Seperti contoh di sini,
إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. Idh ini bertemu dengan dal, maka idhnya harus dibaca izhar atau jelas. Kemudian selanjutnya ada di surat Al-Ahqaf ayat 29. Dia ada idh yang bertemu dengan shad. Dia ada di kalimat wa idh sorofna. Di sini ada idh, dia bertemu dengan shad. Maka idh di sini harus dibaca dengan jelas. Seperti contoh di surat Al-Ahqaf ayat 29, wa idh sorofna. Idh ini harus dibaca izhar atau jelas karena dia bertemu dengan shad. Wa idh sorofna ilaika nafaram minal jinni yastami'unal Qur'an فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. Itu contoh di surat Al-Ahqaf ayat 29. Idh di sini karena dia bertemu dengan shad, maka dibaca izhar atau jelas. Kemudian contoh ada di surat Al-Anfal ayat 48. Dia ada di kalimat idh yaqulu. Idh ini bertemu dengan ya, maka idh di sini wajib dibaca izhar atau jelas. Seperti contoh di surat Al-Anfal ayat 48 dan 49, idh yaqulu. Idh di sini dibaca izhar atau jelas. Idh yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim maradun gharra haula'i dinuhum wa man yatawakkal 'ala Allahi fa innallaha 'azizun hakim. Idh di surat Al-Anfal ini bertemu dengan ya, maka dia wajib dibaca izhar atau jelas. Itu adalah hukum idh yang pertama, yaitu yang wajib dibaca izhar. Yang kedua yaitu idh yang wajib dibaca idgham. Idgham ini artinya memasukkan. Dia mempunyai huruf yaitu dha dan dha atau dha dan dha. Ketika ada idh bertemu dengan dha dan ketika ada idh bertemu dengan dha, maka idh wajib idgham pembacanya. Seperti contoh di sini surat Al-Anbiya ayat 87. Idh bertemu dengan dha seperti di kalimat idh dhahaba. Ini ada idh, dia bertemu dengan dha. Maka idh di sini dihukumi idgham, yaitu memasukkan idh dha yang mati ini dimasukkan ke dalam yang kedua, yaitu dha yang hidup. Maka cara bacanya idh dhahaba, tidak boleh dengan idh dhahaba. Itu tidak boleh baca idhar, yaitu wajib diidghamkan, yaitu dimasukkan ke huruf dha yang kedua. Seperti di surat Al-Anbiya ayat 87, wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdira alaihi. Idh di sini dibaca idgham, yaitu memasukkan dha yang pertama atau idh dengan dha yang mati ini dimasukkan ke dha yang hidup. Idh dhahaba wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdira alaihi.
أَلَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. Itu contoh id yang diidghamkan atau yang wajib dibaca idgham atau dimasukkan ke huruf yang kedua, yaitu ketika id bertemu dengan dha. Kemudian yang kedua ada id bertemu dengan dha. Seperti contoh di sini di surat Al-Zukhruf atau Az-Zukhruf ayat 39, yaitu ada id bertemu dengan dha seperti kalimat idzalamtum. Ini. Di hurufnya ada dua, id bertemu dengan dha dan id ketika bertemu dengan dha, maka itu wajib diidghamkan. Id di sini bertemu dengan dha. Maka cara bacanya memasukkan dha di sini di dalam dha. Dha-nya tidak terbaca karena sudah dimasukkan ke huruf dha. Seperti contoh di surat Az-Zukhruf ayat 39, ini ada وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ. Jadi setelah hamzah i langsung ke dha. إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ. Jadi yang idgham hanya ada dua. Yang pertama idh bertemu dengan dha, yang kedua ada idh bertemu dengan dha. Itulah hukum idh. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.